Tampaknya persoalan LPG, gas bersubsidi terhadap rakyat, membuat panas hubungan antara Gerindra dengan Golkar. Mengapa saya mengatakan demikian? Saya melihat bahwa sejak terjadinya kekisruhan tentang LPG 3 kg di lapangan yang mendadak orang antri dalam rangka pembenahan sistem distribusi gas LPG 3 kg yang memang harus dibenahi. Sebetulnya kalau kita mau melihat fakta-fakta, apa yang terjadi di lapangan itu tidak mutlak kesalahan dari Kementerian SDM. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian SDM sebetulnya adalah membenahi mata rantai distribusi LPG 3 kg. Dan itu harus dilakukan karena ini adalah peninggalan masa lalu dari kepemerintahan sebelum-sebelumnya yang tidak pernah dibenahi. Kalau mau mengacu kepada peraturan, Perpres 104 mengatur distribusi LPG itu adalah sampai di tingkat pangkalan, tidak ada pengecer. Artinya pengecer ini kan tidak sesuai dengan aturan, maka bisa disebut tanda kutip ilegal. Nah, inilah sebetulnya yang mau dibereskan oleh Kementerian SDM untuk menata sistem mata rantai distribusi LPG 3 kg. Maka pengecer-pengecer yang tidak masuk di dalam aturan distribusi mata rantai LPG 3 kg ini harus dirapikan. Sebetulnya niat baik ini bagus untuk menjaga, menata ulang distribusi supaya tidak ada yang bocor. Karena bengkaknya subsidi di gas 3 kg ini karena banyaknya dioplos menjadi gas non-subsidi. Sehingga subsidi bengkak, yang untung siapa? Pengusaha-pengusaha yang bermain di sini. Inilah yang sebetulnya mau ditata oleh Kementerian SDM dan ini baik. Saya katakan sekali lagi, ini baik dan harusnya didukung penataan ini. Tetapi ada kekurangan dari pelaksanaannya, itu kurang sosialisasi. Kita berharap ke depan program ini harus tetap dilanjutkan penataan mata rantai distribusi LPG 3 kg ini supaya subsidi bisa ditangani dan ditekan jumlahnya. Ini harus dilakukan. Nah, kita kembali soal politik memanasnya hubungan Golkar dengan Gerindra karena gas LPG 3 kg. Apa yang mendasari saya mengatakan demikian? Pertama, pasca ramainya soal LPG 3 kg, Ketua Harian Gerindra, Wakil Ketua DPR, Bapak Sufmi Dasko mengatakan ada menteri yang tidak seirama dengan Presiden. Dan sebelumnya, Presiden juga mengatakan tidak akan segan-segan meresapel menteri, anak buahnya yang tidak sejalan dengan dirinya dan tidak mau bekerja untuk rakyat. Kemudian Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menanggapi, memberikan statement yang menyatakan bahwa tidak mungkin seorang menteri membuat kebijakan tanpa diketahui oleh Presiden. Dan ini adalah tiga statement, dua dari Gerindra, satu dari Prabowo, satu dari Dasko, dan satu dari Ahmad Doli Kurnia yang saling menuduh menurut saya dan berbantah lisan. Apakah ini menunjukkan bahwa hubungan Gerindra dengan Golkar memanas? Menurut saya, bisa iya, bisa tidak. Kita tinggal melihat sudut pandangnya dari mana. Tetapi dalam politik, hal begini biasa. Karena orang akan selalu memanfaatkan situasi untuk mencari kredit poin bagi dirinya, bagi partainya. Hal begini biasa. Karena memang di dalam politik itu tidak ada kawan yang selamanya menjadi kawan. Tidak ada kawan setia, tidak ada kawan sejati. Yang adalah teman sama-sama mencari peruntungan. Dan ketika peruntungan keduanya berbeda, maka sangat mungkin berpisah di tengah jalan, bercerai di tengah jalan. Tetapi sekarang kalau kita melihat apa yang terjadi, saling komentar. Dasko menyatakan ada menteri yang tidak seirama dan publik menjustifikasi, menyimpulkan bahwa itu tujuannya adalah kebahlil yang membuat situasi LPG di tengah masyarakat semrawut. Padahal sebetulnya mau dilakukan penataan. Saya harus menyatakan kesalahan ini tidak mutlak kesalahan bahlil, tetapi kesalahan kolektif pemerintah yang memang kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh bahlil ini ada upaya untuk memenuhi ekspektasi Presiden menghemat anggaran. Hanya kekurangannya saya sampaikan bahwa kurangnya sosialisasi dan tidak dilakukan mitigasi awal apabila ada kesulitan masyarakat mendapatkan LPG 3 kg selama ini mudah didapat di tingkat pengecer. Karena memang di dalam aturan Perpres 104, pengecer ini tidak masuk mata rantai. Dia masuk dalam sampai di tingkat pangkalan. Nah, kembali kepada soal Gerindra dengan Golkar. Apakah koalisi ini akan
kemudian gontok-gontokan terus? Saya pikir tidak. Karena ini ada kesepakatan koalisi yang telah dibangun sejak kampanye. Dan tidak mungkin akan berpisah di tengah jalan. Tetapi akan ada friksi, halus-halus terus dan mungkin saling intip. Ya, sangat mungkin terjadi. Kita akan melihat kalau soal Pak Prabowo bilang dia akan menyingkirkan siapapun menterinya yang tidak seram dan tidak mau bekerja rakyat. Saya pikir Pak Prabowo pernah bisa, tidak akan pernah berani mendepak Bahlil yang menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar. Kecuali ada upaya operasi khusus mendongkel Bahlil dari ketua umum Partai Golkar, maka baru dia akan bisa didepak nantinya. Kita akan lihat permainan politik ini sejauh mana. Lihat, akan ada upaya-upaya khusus untuk bermain dalam mendongkel Bahlil dari jabatan kursi ketua umum Golkar, kemudian nanti akan dieksekusi dari kabinet. Kita lihat saja apakah omongan saya nanti akan terjadi atau ini hanya sebuah omongan ngedabrus.